membahas tentang arah anatomi dan gerakan anatomi. Halo semuanya, kami akan membahas arah anatomi dan gerakan anatomi tubuh. Nah, tubuh manusia dalam mesin yang luar biasa. Setiap gerakan yang kita lakukan dari berjalan hingga mengangkat tangan melibatkan sistem anatomi yang kompleks. Yuk kita pelajari secara bersama-sama. Kenapa sih kita perlu tahu tentang gerak anatomi? Karena dengan memahaminya kita bisa tahu cara kerja otot dan sendi, mencegah cedera saat berolahraga, dan membantu profesi kesehatan seperti dokter, fisioterapis, bahkan farmasi olahraga memahami efek gerak terhadap tubuh manusia loh. Nah, yang pertama, mari kita kenali posisi anatomi standar, yaitu berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua lengan di samping, tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, dan kaki yang rapat. Pada gambar ini, kita bisa melihat contoh posisi anterior dalam anatomi tubuh manusia. Posisi anterior menggambarkan bagian depan tubuh yang menghadap ke depan. Jadi, kalau seseorang berdiri tegak seperti ini, dengan wajah, dada, dan lutut menghadap ke depan, maka itu disebut posisi anterior. Jadi, posisi ini penting dalam anatomi karena membantu kita memahami arah dan letak organ tubuh saat mempelajari struktur tubuh manusia. Selanjutnya, pada gambar ini, kita bisa melihat arah Cephalad. Istilah Cephalad digunakan dalam anatomi untuk menunjukkan arah menuju kepala atau ke bagian atas tubuh. Panah yang menunjukkan ke atas menandakan bahwa arah ini bergerak dari bagian bawah tubuh menuju ke kepala. Misalnya dada berada di Cephalad terhadap perut. Artinya posisi dada lebih ke arah kepala dibandingkan perut. Arah Cephalad penting untuk membantu menggambarkan posisi organ atau bagian tubuh secara lebih akurat dalam anatomi manusia. Selanjutnya adalah bagian posisi superior. Istilah superior dalam anatomi berarti posisi yang lebih tinggi atau lebih dekat ke arah kepala dibandingkan bagian tubuh lainnya. Panah ke atas pada gambar menunjukkan arah superior, yaitu menuju bagian atas tubuh. Sebagai contoh, kepala berada di posisi superior terhadap dada dan dada berada di posisi superior terhadap perut. Istilah ini digunakan dalam anatomi untuk menjelaskan hubungan posisi antar bagian tubuh dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah arah medial. Istilah arah medial digunakan untuk menggambarkan posisi atau struktur tubuh yang lebih dekat ke garis tengah tubuh atau sumbu tengah. Pada gambar ini terlihat garis biru di tengah tubuh yang menunjukkan garis tengah anatomi tubuh. Panah yang mengarah ke dalam menandakan bahwa bagian tubuh yang menuju ke garis tengah disebut medial. Dan contohnya itu ada hidung berada di posisi medial terhadap mata karena letaknya lebih dekat ke garis tengah wajah loh. Nah, istilah medial ini membantu kita memahami letak bagian tubuh secara simetris antara sisi kanan dan sisi kiri tubuh. Ini adalah arah tubuh proksimal. Istilah proksimal digunakan untuk menunjukkan posisi yang lebih dekat ke pusat tubuh atau lebih dekat ke titik perlekatan anggota gerak. Pada gambar ini, panah menunjukkan ke arah atas menandakan bagian yang lebih dekat ke pangkal atau ke tubuh utama. Sebagai contoh, sikut berada di posisi proksimal terhadap pergelangan tangan karena letaknya lebih dekat ke bahu sebagai pusat tubuh. Arah proksimal sering digunakan dalam anatomi untuk menjelaskan posisi bagian tangan atau kaki berdasarkan jarak dari tubuh utama. Selanjutnya, ini adalah arah radial.
Istilah radial digunakan untuk menggambarkan arah yang menjauh dari garis tengah tubuh dan mengarah ke sisi ibu jari pada lengan atau tangan. Pada gambar ini terlihat anak panah menunjukkan arah keluar dari tubuh, menandakan bahwa posisi radial bergerak ke arah tulang radius, yaitu tulang yang sejajar dengan ibu jari. Sebagai contoh, sisi ibu jari tangan disebut sebagai sisi radial karena berada di arah tulang radius. Istilah radial sering digunakan dalam anatomi untuk menjelaskan posisi bagian tangan atau lengan bagian luar yang mengarah ke ibu jari. Ini adalah arah tubuh posterior. Istilah posterior digunakan untuk menunjukkan bagian tubuh yang terletak di belakang atau lebih dekat dengan punggung. Pada gambar ini terlihat anak panah menunjukkan ke arah belakang tubuh, menunjukkan posisi yang lebih jauh dari bagian depan. Misalnya punggung berada di posterior terhadap dada, atau dengan kata lain, punggung terletak di belakang dada. Arah posterior sering digunakan dalam anatomi untuk membantu menggambarkan letak organ atau bagian tubuh dari sisi belakang. Jadi, gampangnya posterior berarti ke arah ke belakang tubuh. Selanjutnya ada arah tubuh kaudat. Istilah kaudat digunakan untuk menggambarkan arah yang menuju ke ekor atau menjauhi kepala. Pada gambar ini terlihat anak panah menuju ke bawah, menandakan arah kaudat yang bergerak menjauh dari kepala menuju ke bagian bawah tubuh. Istilah kaudat berasal dari bahasa Latin yaitu cauda, yang berarti ekor. Sebagai contoh, bagian perut berada kaudat terhadap dada karena letaknya lebih ke arah bawah atau lebih dekat ke ekor. Arah kaudat sering digunakan dalam anatomi untuk menjelaskan posisi bagian tubuh yang lebih rendah atau lebih dekat ke arah ekor manusia. Arah tubuh inferior. Istilah inferior digunakan untuk menunjukkan posisi bagian tubuh yang lebih rendah atau lebih dekat ke bagian bawah tubuh dibandingkan bagian lainnya. Pada gambar ini, anak panah mengarah ke bawah menunjukkan bahwa arah inferior bergerak menuju bagian tubuh yang lebih rendah. Sebagai contoh, perut berada di inferior terhadap dada karena letaknya lebih di bawah. Istilah inferior juga sering digunakan dalam anatomi untuk menggambarkan posisi bagian tubuh yang berada di bagian bawah atau lebih dekat ke kaki. Bagian tubuh arah lateral. Istilah lateral digunakan untuk menunjukkan posisi bagian tubuh yang menjauh dari garis tengah imajiner tubuh, yaitu garis yang membagi tubuh menjadi dua bagian simetris kiri dan kanan. Pada gambar ini terlihat anak panah yang menunjukkan ke arah luar tubuh, menandakan bahwa posisi lateral bergerak menjauh dari garis tengah. Sebagai contoh, lengan dada lateral terhadap dada karena letaknya lebih ke arah samping tubuh. Istilah lateral sering digunakan untuk menjelaskan posisi bagian tubuh yang terletak di sisi luar atau menjauhi bagian tengah tubuh. Berikut inilah arah tubuh distal. Istilah distal sendiri digunakan untuk menggambarkan posisi bagian tubuh yang lebih jauh dari pusat tubuh atau yang lebih jauh dari titik perlekatan anggota gerak. Pada gambar ini, anak panah sendiri menunjukkan ke arah bawah lengan dan kaki, menunjukkan bahwa distal berarti menjauh dari tempat anggota tubuh yang menempel di bagian badan. Sebagai contoh, jari-jari tangan berada di distal terhadap sikut karena letaknya lebih jauh dari pusat tubuh. Istilah distal sendiri digunakan dalam anatomi untuk menjelaskan letak bagian tubuh pada lengan dan tungkai. Dan yang terakhir adalah arah tubuh dorsal. Istilah dorsal digunakan untuk menggambarkan sebuah permukaan atas kaki atau punggung kaki, yaitu bagian yang menghadap ke atas saat tubuh berdiri tegak. Pada gambar ini terlihat
Anak panah sendiri menunjukkan ke bagian atas kaki yang menandakan permukaan dorsal. Selain pada kaki, istilah dorsal juga dapat digunakan untuk menunjukkan bagian punggung tubuh pada hewan atau manusia dalam posisi yang tertentu. Jadi, secara umum, dorsal menggambarkan permukaan bagian belakang atau bagian atas tubuh tergantung konteks anatominya loh. Abduksi yang berarti menggerakkan anggota tubuh menjauh dari garis tengah tubuh seperti ketika kita mengangkat tangan ke samping. Abduksi adalah kebalikannya, yaitu menggerakkan anggota tubuh kembali ke arah tengah tubuh. Gerakan ini sering kita lakukan tanpa sadar, misalnya saat membuka dan menutup tangan ketika berolahraga. Flexion, gerakan menekuk pergelangan tangan sehingga telapak tangan bergerak ke arah lengan bawah atau memperkecil sudut antara pergelangan tangan dan lengan bawah. Extension adalah gerakan meluruskan sendi kembali ke posisi semula. Kedua gerakan ini melibatkan kontraksi otot yang sangat penting untuk aktivitas dasar seperti berjalan atau menulis. Forward rotation atau rotasi ke depan adalah gerakan memutar bagian tubuh ke arah depan dari posisi netral. Backward rotation atau rotasi ke belakang adalah gerakan memutar bagian tubuh ke arah belakang. Depression berarti menurunkan bagian tubuh seperti menurunkan bahu. Elevation berarti mengangkat bagian tubuh ke atas, misalnya saat kita mengangkat bahu atau mengada. Gerakan ini terlihat sederhana tapi penting untuk menjaga keseimbangan otot leher dan punggung atas. Selanjutnya ada flexion dan extension pada kaki. Gerakan ini terjadi ketika kita menekuk dan meluruskan lutut, contohnya saat berjalan atau menendang bola. Plantar flexion adalah saat ujung jari kaki menunjuk ke bawah, seperti posisi berdiri jinjit. Dorsiflexion adalah menarik jari kaki ke arah atas mendekati tulang kering. Eversion berarti memutar telapak kaki ke arah luar. Inversion berarti memutar telapak kaki ke arah dalam. Gerakan ini membantu menjaga stabilitas kaki saat berjalan di permukaan yang tidak rata. Selanjutnya ada extension dan flexion lagi, tetapi kali ini pada bagian panggul dan kaki. Gerakan ini penting dalam aktivitas seperti duduk, berdiri, dan berlari. Selanjutnya ada abduction kaki. Gerakan ini menjauhi garis tengah tubuh, contohnya seperti mengangkat kaki ke samping. Ada juga adduction kaki, yaitu gerakan mendekati garis tengah tubuh seperti menyilangkan kaki. Selanjutnya ada flexion, yaitu saat tubuh menunduk ke arah depan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperagakan ini saat kita sedang mengambil barang yang jatuh. Sedangkan lateral flexion adalah saat tubuh membungkuk ke samping. Gerakan ini sering dilakukan dalam peregangan untuk melatih kelenturan punggung dan pinggang. Extension adalah gerakan tubuh kembali ke posisi tegak. Rotation adalah memutar tubuh ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini sangat penting untuk menjaga fleksibilitas tulang belakang. Selanjutnya ada external rotation, berarti memutar bagian kaki ke arah luar. Yang terakhir adalah internal rotation, yaitu berarti memutar bagian kaki ke arah dalam. Gerakan rotasi ini banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari loh. Setiap gerakan memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan tubuh manusia. Dalam dunia farmasi dan kesehatan, pemahaman tentang gerak anatomi membantu kita menganalisis postur tubuh, memahami terapi otot, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebugaran. Dengan mengenal setiap jenis gerakan tubuh, kita belajar bahwa tubuh manusia bukan hanya sistem biologis, tapi juga ciptaan yang luar biasa yang harus dijaga, dihargai, dan dipelajari dengan penuh rasa ingin tahu.